Prilly tentang Kiki dong sedikit. Iya. Tentang Kiki yang kemarin buat Nah, itu gimana sih? Itu tuh dulu ya, waktu aku sinetron Hanya Kamu. Masukan masih ada masukan kayak nantinya berkarir kayak gimana ya. Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan berita terkini artis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi terupdate dan menarik seputar artis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita terkini artis Tribun Lampung selengkapnya. Kabar pertama datang dari pasangan selebriti Arie Kriting dan Indah Permatasari santai tanggapi tuduhan ibu kandung Indah. Arie Kriting yang dituduh menggunakan ilmu hitam dan dukun untuk menikahi artis Indah Permatasari pun memberikan tanggapan. Tuduhan tersebut datang dari ibu kandung Indah Permatasari yakni Nursyah karena tak pernah merestui anaknya menikah dengan Arie Kriting. Menanggapinya, Arie Kriting mengaku tak risih dengan banyaknya pemberitaan mengenai dirinya karena penyataan dari mertuanya tersebut. Pasalnya, ia sendiri juga tak bisa mengatur apa yang disampaikan oleh orang lain sehingga hanya bisa merespons santai saja apa yang sudah terjadi. Diakui Arie Kriting, ia juga kerap membaca berita mengenai dirinya yang dituduh menggunakan ilmu hitam. Namun, sekali lagi ia menegaskan dirinya santai dan tak masalah dengan hal tersebut. Begitu juga dengan sang istri Indah yang tak pernah mau menanggapi serius tuduhan ibunya soal Arie Kriting. Bahkan Indah hanya tertawa saat mendengar tudingan yang dilemparkan ibunya kepada suaminya. Karena kan pada akhirnya aku sama Arie menjalani kehidupan ini kan. Kita melihat perjuangan Mas Arie itu bisa melupakan hati ibunya Indah agar bisa diterima oleh keluarganya Indah. Seperti apa perjuangan dari Mas Arie sejauh ini? Sejujurnya ada banget perjuangannya, cuman kita nggak mungkin akan membicarakan itu di tempat umum dan biarkan itu menjadi cerita kita aja sih. Tapi yang pasti Bang Arie ada banget perjuangan dari awal pacaran. Menurut Indah agar Mas Arie bisa diterima sebagai ibu dan bisa dianggap sebagai anak kesayangannya juga, apa yang harus dilakukan agar bisa diterima oleh ibunya Indah? Perjuangan seperti apa? Kayaknya nggak tahu ya, soalnya mau gimana pun pasti nggak akan diterima kalau Nah, pokoknya yang penting kita sudah berusaha ya. Kalaupun misalnya kita sudah berusaha, serahkan pada Allah aja. Kalau kan kita percaya Allah Maha membolak-balikan perasaan. Kalaupun misalnya pada akhirnya perasaannya dibalikan untuk bisa menerima tujuan baik kita, ya alhamdulillahirabbil alamin. Udah sampai pada tahap itu aja. Sebenarnya perjuangannya kan udah maksimal ya. Dia punya Indah rumah baru, terus naikin hidung naik haji, umroh, kan udah begitu besar ya perjuangan Mas Arie. Malah kita nggak hitung-hitungan kayak begitu, itu bukan perjuangan, itu kewajiban. Jadi ya udahlah, maksudnya kita diberi rezeki sama Allah, ya itu kewajiban anak, bukan bagian dari perjuangan. Indah, kalau cerita lu itu nih yang Bang Arie itu bilang dukun kayak gitu, kamu gimana Kak? Dituduh pakai dukun buat dapetin Kak Indah seperti apa Kak? nggak ada, itu mah ketawa aja kalau kayak gitu. Kalau misalnya ada yang kayak gitu, kita ketawa aja. Nggak pernah menanggapi serius nggak Indah atau seperti apa gitu sampai baper atau kesal gitu? Enggak yang menanggapi ini serius. Kabar selanjutnya datang dari Lesti Kejora, khawatir lihat Rizky Bilar aktif olahraga. Pedangdut Lesti Kejora merasa khawatir melihat suaminya yang aktif olahraga. Tak hanya sepak bola, Rizky Bilar belakangan ini juga semakin rajin bermain bulu tangkis. Lesti mengkhawatirkan jika Rizky Bilar yang rajin olahraga itu lantaran suaminya sedang mengalami cedera di kakinya. Meski sedang cedera, Lesti Kejora tetap mengizinkan Rizky Bilar untuk berolahraga sambil meminta supaya tetap berhati-hati di lapangan. Selain cedera kaki, Lesti khawatir lantaran usia sang suami sudah tak muda lagi. Tenaga Rizky Bilar sebut Lesti juga tidak sekuat dulu hingga perut yang sudah terlihat buncit. Akibatnya Rizky Bilar mulai terbatas setiap kali berlari. Supaya tetap fit saat olahraga, Rizky Bilar pun kini menjalani program diet. Tahukah
kakinya cedera. Tapi ya doa aja semoga aja nggak, makanya yaudah yang penting kakak olahraga deh gitu kalau aku selamat. Sampai ikut pakai jersey sama nggak sih? Kenapa? Baby Els pakai jersey sama juga nggak sih? Enggak Ikut-ikutan kayaknya, enggak, abang nggak pakai jersey, pakai baju aja biasa. Ini kan nanti bakal Nggak sih dia lihat abang tadi di tengah lapangan tanding? Deg-degan pasti, deg-degan karena kan kita yang nonton pengennya menang ya. Siapa yang nggak pengen menang ya, doain aja lah. Lihat pertandingan abang hari ini seperti apa? Seru, terus ya kakak kan udah nggak begitu on power seperti dulu ya, karena kan perutnya udah gede, pahanya gede, berat kali ya. Makanya itu doain ya semoga dietnya berhasil. Oh, berarti lagi diet lagi diet gitu. Iya, sekarang tuh dia lagi diet, mudah-mudahan cepet turunnya. Kemarin belum 1 minggu udah turun 1,5 kilo. Mudah-mudahan nggak sampai 1 bulan karena harusnya dia cuma 74. Sekarang tuh 78, waktu itu 78, sekarang udah 77, iya 76 apa kalau nggak salah. Berarti targetnya itu berapa lama sih, Dek? Ya aku mah memang dari awal pas dia udah ketahuan gendut, udah aku suruh diet gitu. Dan kemarin tuh kebetulan memang kata, ya udah deh aku mau katanya karena udah berasa perutnya maju banget gitu. Sayang banget kan kalau terlalu gendut. Dietnya apa aja, Dek? Dari makanan atau olahraga juga atau Olahraga sama pola makannya juga diatur karena kan kebetulan kakak juga ke dokter gizi, ke dokter Feni, jadi memang dipantau sama dokter Feni. Ada target beratnya nggak sih kak? Diam-diam 74. Masih diam-diam suka minuman yang manis atau makanan yang manis-manis? Kadang-kadang kakak kan suka begitu ya, colongan. Waktu pas berapa hari sering begitu, tapi setelah kemarin dia betul-betul nggak mau makan apapun sama sekali, aku sampai saya nggak apa-apa kok kamu mau makan apa aja, karena aku takut, maksudnya takut dia bener-bener nggak mau makan apa-apa terus nanti dia drop gitu. Jadi saking supaya dia bisa makan, yaudah kakak makan aja nggak apa-apa, minum yang manis deh daripada nggak makan sama sekali. Jadi makanan sendiri dia yang ngatur atau gimana sih? Iya, jadi makan pagi, siang, sore, malamnya memang aku aturin. Lebih dietnya itu lebih ke diet apa sih dia si kakak? Karbo karena karbo terus itu kakak gula kalau minum manis-manis. Aduh, dia tuh bisa beberapa botol terus. Kakak kan suka banget sama nasi padang. Iya. Jadi kalau udah nasi padang teh udah weh. Makanya sekarang lagi kurangin dulu karbonya. Nanti kalau udah perutnya kecil terus dari Putri Ariel Noah yang senang sang ayah vakum dari dunia musik. Alea Anata, putri sematawayang Ariel Noah, akhirnya buka suara usai keputusan sang ayah untuk memilih vakum dari dunia musik pada awal tahun depan. Alea mengaku ikut bahagia dengan keputusan ayahnya untuk beristirahat sejenak dari kegiatan bermusiknya. Bukan tanpa alasan, Alea merasa bila ayahnya memang membutuhkan istirahat usai 20 tahun berkarya bersama grup band Noah bahkan Peter Pan. Kendati demikian, Dara 18 tahun itu mengaku enggan ikut campur mengenai karir bermusik Ariel Noah. Ia yakin bila sang ayah sudah memikirkan dengan matang perihal keputusannya. Diketahui sebelumnya, belum lama ini Ariel bersama Noah menghebohkan penggemarnya usai mengumumkan untuk vakum di tahun 2024 mendatang. Karena pertama emang interest dan kan di fashion dan balance juga sih antara kreatif sama bisnisnya ada, jadi fashion sama manajemen. Ada keinginan dari Alea sendiri apa tuntutan dari ayah? Kalau fashion memang keinginan diri sendiri ya, dan kalau misalnya manajemen itu pertama keinginan dari mama sih sebenarnya, tapi aku juga ngerasa kalau manajemen itu kan penting ya, bisnis dan manajemen, jadi ya win-win solution lah ya. Tapi ada ini tidak kesulitan nggak sih ngambil pelajaran itu sendiri? Sejauh ini ada sulitnya sih sebenarnya, tapi karena apa ya, ternyata emang suka, jadi emang semuanya enjoy aja sih. Tapi ini kuliahnya udah sebulan Di Indonesia, masih di Indonesia. tapi emang pilih Indonesia atau luar negeri gitu? Aku emang milih di Indonesia
bisa karena dia nggak jauh-jauh gue, aku kan emang masih baru lulus SMA. Ya, ada keinginan untuk terjun di dunia entertain nggak sih? Kalau entertain kayaknya belum ada, tapi kita nggak tahu yang ke depannya kayak gimana kan. Tapi tawaran-tawaran udah ada. Tawaran belum sih, belum tahu juga. Karena aku kan nggak tahu juga. Kamu mungkin sudah banyak dewasa. Apa sendiri sangat unik juga sih kepada kamu gitu. Lumayan, iya lumayan. Apalagi dalam hal yang bidang entertainment gitu ya. Yang ngerti lah ya. Kalau diarahkan gitu. Diarahkan Diarahkan jadi apa yang kamu mau atau Pasti bawel lah. kalau papa enggak, papa itu semua tergantung apa yang aku mau. Jadi support aja. Atau mungkin dari segi pasangan sendiri mungkin ngasih masukan apa sih mungkin kalau pasangan sendiri gitu, maksudnya ayah sendiri ngasih masukan apa sih dia kamu? Masukan pasti ada, masukan kayak nantinya berkarir kayak gimana ya. ada yang sendiri sudah ada pasangan yang kenal ayah gitu atau belum boleh pacaran dulu gitu. Kan namanya orang tua pasti ada kamu nggak boleh dulu gitu. Ini kan ayah katanya mau break dulu dari aku, mungkin Sebagai seorang anak happy nggak sih? Ya kalau boleh jujur. ada waktu lebih banyak gitu mungkin sama ayah. Pasti ya lah ya. Karena udah 20 tahun kan ya nyanyi di manggung, pasti capek lah ya kan. Ada waktunya. Ada planning mau traveling atau apa selama ini? Kurang tahu sih kalau itu ya, belum diobrolin lagi karena kan sekarang masih. Tapi kamu sendiri maksudnya dengan kesibukan ayah sendiri gitu, maksudnya pengen nggak sih punya waktu untuk quality time berdua atau apa? Pasti lah. Mau kemana gitu maksudnya? Impian. Sudah terpikirkan gitu. Impian. Atau mungkin diobrolin langsung ke ayah kita? Belum gimana sih? Tapi pilihan ayah untuk aku sendiri tetap belum Aku bilang aku masih itu juga nggak bisa ya, karena kan itu semua preference ya. Karena yang ngalamin kan juga bukan aku, jadi apalah yang terbaik buat aku. Apa juga tahu. Ada lagi? Saya boleh foto dulu? Boleh. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Makasih ya. Makasih ya. Makasih ya, Lea. Kabar selanjutnya datang dari artis cantik Prilly Latukonsina yang pernah jadi kekasih Kiki CJR. Kehidupan asmara Prilly Latukonsina kerap disorot. Memiliki wajah menawan dan karir cemerlang. Deretan public figure sempat jadi kekasih Prilly. Sosok aktor tampan Aliando Syarif hingga Maxim Bautir sempat dikabarkan dekat dengan Prilly. Kini terkuak bahwa ada sosok lain yang pernah menjadi mantan Prilly Latukonsina. Siapa sangka sosok Kiki CJR ternyata adalah mantan Prilly. Jelas kabar bahwa keduanya sempat menjalin hubungan membuat netizen penasaran bagaimana hubungan Prilly dan Kiki di masa lalu. Rupanya video lawas Prilly Latukonsina dan Kiki CJR pun kembali disorot. Dalam video itu Prilly Latukonsina dan Kiki mengcover lagu Cinta dan Rahasia milik Yura Yunita. Enggak kata siapa? Ada kabarnya anak ketek orang lain, bener nggak? Enggak ada, itu tuh kayak aku tuh seneng sama wangian, aku seneng parfum, seneng kayak wangi parfum baju gitu loh. Jadi kadang kalau temen aku wanginya enak tuh aku suka kayak, "Iu, apa sih nih wanginya?" gitu. Kiki. Cerita tentang Kiki dong sedikit. Iya. Tentang Kiki yang kemarin Nah, itu gimana sih? Itu tuh dulu ya, waktu aku sinetron Hanya Kamu, itu kan aku nggak tahu, aku lupa aku kelas berapa, cuma Kiki tuh masih SMP, ya Boy Junior masih SMP lah ya. Ya terus emang peran aku sama Kiki tuh berpacaran dan saling kejar-kejaran gitu. Ya terus pada saat itu ya cinta monyetan lah ya, Kiki suka-sukaan gitu sama aku. Terus ya udah, dan aku juga belum ngerti pacaran kan, karena nggak pernah pacaran sebelumnya. Terus pas di podcast kemarin si Kiki kayak, kita kan baru
kelihatan terus kayak wah lucu banget sih, ngakak banget sih, jadi inget masa-masa dulu yang bahkan aku tuh akhirnya jadi inget lagi, padahal tadinya kayak aku kira itu cinta monyet aja kan. Artinya tidak mengakui dia sebagai Tidak mana? ngakuin karena aku kayak perasaan itu kita kayak cuma seminggu gitu loh kayak. Jadi Pak syutingnya kan cuma sebentar, syuting sama Bobo Yudi cuma 2 Tapi kamu mereka, tapi kamu masuk kategori mantan kamu nggak sih? Mau loh. Jadi mau lu. Cinta pertama kamu bukan? Aku sih santai aja. Kenapa? Termasuk cinta pertama Prilly bukan sih? Karena aku tuh nggak ngerti kalau itu tuh pacaran. Jadi aku kiranya ini tuh kayak teman-temanan tapi suka-sukaan aja. Makanya si Kiki bilang aku cuek gitu pada saat itu ya namanya. Masih dari Prilly Latukonsina, kehilangan sopir pribadi untuk selamanya. Prilly tak mau ganti supir. Prilly Latukonsina berduka sopir pribadi yang sudah 9 tahun bekerja dengannya meninggal mendadak. Sebelum meninggal dunia, Kandri, sopir Prilly Latukonsina, ternyata sempat mengungkap keinginan terakhirnya. Hubungan Prilly Latukonsina dengan sang sopir ternyata cukup dekat. Bahkan pemain sinetron ganteng-ganteng serigala itu sering curhat kepada mendiang sopirnya. Sebelum meninggal dunia, Kandri sempat memberikan kabar bahagia kepada sang artis. Melalui salah satu unggahannya, Prilly juga berjanji akan menjaga dan merawat anak serta anak dan juga istri mendiang sopirnya. Artis 27 tahun itu juga tak merasakan firasat apapun mengenai kepergian sang sopir. Ia mengatakan sopirnya masih mengantar dan menjemputnya bekerja seperti biasa. Ayo buruan. Nggak, mendingan Prilly keluar aja. Kasihan sama Prilly ya. Mana mic, kabel mic. Taruh. Ya ini gimana reporternya? Pak Jaki. Ya, udah belum. Pak Jaki. Kita tungguin ya. Apa itu? Pak Jaki. Nyampe nggak? Udah kecolok, silakan. Dah. Siap. 1, 2, 3. Udah diberikan karena itu tuh sebenarnya dia tuh kan senang cerita sama aku. Terus dia cerita kira istrinya family terus juga terus habis itu mau bersekolah oh ya udah beli aja. Jadi sebenarnya hubungan casual aja kayak kita ngobrol sehari-hari. Tapi habis itu kan besoknya dia dipanggil ya sama yang mau puasa. Jadi aku rasa ya itu udah kayak kewajiban aku aja untuk melanjutkan itu gitu. Rasa kayak itu jadi firasat nggak sih? Gak ada firasat sama sekali ya. Ya kalau kita cerita, kalau misalnya cerita sama teman-teman sih pasti teman-teman oh pantas gini. Tapi aku sih nggak merasa ada perbedaan gitu. Santai-santai aja. Kita lagi mau dia udah habis nganterin aku malamnya ke kantor. Terus pagi kita mau berangkat lagi. Jadi nggak ada firasat sama sekali sih. Soal apa ya? Supir yang meninggal. Kalau itu hubungannya sama mama sih ya, mama yang berhubungan langsung sama keluarganya. Karena kan dari awal kerja memang mama yang ngurusin orang yang kerja di rumah kan. Yang pastinya kewajiban umroh tahun depan kan itu sama rumah itu udah diserahkan ke istrinya yang berangkat atau tidak. Tapi kalau enggak, misalnya digantikan dengan uang ya udah. Makanya mendingan suruh kecilin tuh Bu suaranya. Untuk menggantikan yang baru. Baiklah Tribuners, itulah tayangan berita terkini artis bersama saya Mutiara. Nantikan tayangan terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung Just Video. Saya Mutiara pamit undur diri, selamat sore dan sampai jumpa.